Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Rumi Fandaru dari kelas 2D4 Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan I2 Security. Langsung pada materi pertama yaitu overview. Pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk itu, untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi. I sendiri sudah menyediakan beberapa fitur keamanan. Antara lain adalah authentication, authorization, working with password, cryptography, secure security, client, dan juga best practice. Penjelasannya di slide selanjutnya, yaitu authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar-benar dirinya, yaitu user itu tersebut. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan juga password. Pada Y2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada basic template, proses authentication ini hanya dilakukan menggunakan username dan juga password yang di-hardcode pada model user. Proses authentication pada Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting. Letaknya ada di main PHP. Untuk yang di basic template, authentication dilakukan pada web.php. Mengatur komponen untuk ini pada Advanced Template, proses authentication melibatkan beberapa hal penting, yaitu mengatur komponen user pada application configuration, lalu menggunakan class user yang mengimplementasikan interface pada identity interface web Y. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan oleh user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, bisa menggunakan ini ya, ID. Untuk ID, menggunakan ID $f user ID, untuk username-nya $f user identity username. Selanjutnya authentication event. Authentication event pada class user web Y akan memunculkan beberapa events ketika terjadi proses login dan juga logout. Contohnya seperti berikut, yaitu event before login. Event ini nanti akan muncul pada awal proses Y web user login jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Dengan event after login, event ini nanti akan muncul setelah proses login berhasil. Selanjutnya event before logout. Event ini akan muncul pada awal proses web user logout jika metode event handler ini mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Jadi hampir sama ya antara login dan juga logout, hanya berbeda fungsi. Lalu event after logout, event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Jadi berikut tadi itu merupakan beberapa event yang tersedia di Y jika terjadi proses login dan juga logout. Oke, jadi misal Anda ingin melakukan audit dan atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login. Anda dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Selanjutnya, authorization. Authorization ini merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y, authorization melibatkan komponen access control filter dan juga role based access control atau RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga dapat digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Penjelasannya adalah access control filter. Access control filter merupakan metode yang sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai access control filter. Oke. Access control filter ini biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action root yang ada di dalamnya, rute ya.
Perhatikan script di samping. Jadi contohnya access control filter ada di samping ya. Seperti ini. Ada rules, ada only, dan juga ada class. Di mana property only ini berisikan action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Seperti ini. Ini ada event login, logout, dan juga sign up. Lalu pada property rules, ini memiliki tipe data array, di mana rules ini berisi aturan yang akan ditetapkan. Seperti ini. Ketika memanggil property allow sama dengan true, action itu berarti memerlukan login, dan juga dalam action berisi login dan sign up. Lalu roles yaitu di sini ada tanda tanya. Tanda tanya ini merupakan role spesial yang berarti semua user yang belum login atau quest itu bisa mengaksesnya. Lalu add merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Jadi kalau add ini digunakan hanya untuk yang telah login, sedangkan tanda tanya ini merupakan quest. Aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas hingga bawah secara berurutan. Role-based access control. Role-based access control ini dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Yi mengimplementasikan RBAC ini melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu membangun data authorization untuk RBAC. Menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses dapat dilakukan di model, view, maupun controller. Konsep dasar RBAC ada 3 komponennya. Yang utama yaitu role, permission, role. Di mana role ini digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, contoh seperti admin, author, dan lain-lain. Role ini dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Seorang user dapat di-assign satu role atau lebih. Permission ini merupakan hak untuk melakukan sesuatu, seperti create post, update post, dan lain-lain. Role merupakan script yang dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Contoh, permission update post dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Jika penggunaan DB Manager ini terdapat, menggunakan DB Manager terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC, yaitu out item untuk menyimpan daftar item seperti role, permission, dan rule. Lalu out item child untuk menyimpan data hubungan antara item. Out assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Out rule untuk menyimpan role. Nah, berikut ada contohnya ya untuk role, permission, dan juga rule. Nah, di sini warna hijau ini merupakan role, sedangkan yang kuning ini merupakan role. Lalu yang biru ini merupakan permission. Pada gambar di samping terdapat 2 user, yaitu Jane dan juga John. 2 role ini adalah admin. Jane adalah admin, sedangkan John adalah author. Lalu terdapat 3 permission, yaitu create post, update post, dan juga update on post, serta 1 role, yaitu author role. Nah, di mana role admin ini memiliki permission untuk update post dan role author juga. Jadi role author ini dapat melakukan update post, role admin dapat melakukan update post dan juga update on post. Lalu author ini juga dapat melakukan update dengan syarat harus melewati role ini tadi ya, authentication ini. Jadi ketika role berhasil, baru bisa mendapatkan permission untuk baru dapat mengakses permission seperti itu. Sedangkan role author memiliki permission create post dan update post, lalu permission update on post dikenakan role author role seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau shell sudah cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru,
password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan force attack, yaitu decrypt. Decrypt ini fungsinya adalah pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma decrypt. Dia menyediakan helper, yaitu $get security, seperti ini ya, yang dapat digunakan bekerja dengan password. Mana ini menggunakan password hash, lalu ini validate password. Ini untuk validate password dan juga hash. Selanjutnya kriptografi, mengenerate data random. Untuk proses mereset password via email, biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user, enkripsi dan dekripsi. Jika Anda ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membuka database tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Seperti itu. Lalu mengkonfirmasi integritas data, pada kondisi tertentu ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data yang telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Contohnya seperti ini. Ini merupakan generate random data. Lalu yang ini enkripsi and decryption. Data and secret key are obtained from the form. Encrypt data ini merupakan namanya. Lalu yang ini by password data secret key. Selanjutnya secret key is obtained for user input. Encrypt data is from the database. Yang ini untuk generate random data, secret key or application or use secret generate data obtained from a variable source. Oke, langsung saja dan bawah ini untuk validasi, validate data. Best practice, basic principle, yaitu di mana filter input dan escape input. Lalu ada avoiding SQL injection, avoiding XFS atau cross-site scripting, avoiding CSRF, cross-site request for forgery, avoiding file exposure, avoiding debug info and tools at production, using secure connection of TLS, secure server configuration. Selanjutnya adalah latihan. Pastikan aplikasi yang Anda buat telah menerapkan konsep-konsep keamanan. Saya akan melanjutkannya untuk memastikan bahwa aplikasi yang sebelumnya yaitu MyMart sudah menerapkan konsep-konsep keamanan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Latihannya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.